Di episode sebelumnya menjelaskan bahwa Guyuan telah membuka ruang spasial dan mengirim ribuan pasukan yang akan menuju ke wilayah pertemuan antara mereka dengan klan Hun. Sesaat kemudian, mereka perlahan keluar dari ruang spasial itu dan akhirnya sampai di tempat di mana tempat ini adalah tempat yang sangat dikenal oleh beberapa generasi tua klan-klan kuno seperti Guyuan. Karena di tempat inilah mereka menyaksikan klan Hun dan klan Xiao bertarung saat itu, yang merupakan perang besar yang pernah mengguncang seluruh dataran tengah. Guyuan perlahan turun dari atas langit. Tatapannya sedikit menerenung setelah melihat tempat dia berpijak. Ia tidak menyangka bahwa ia akan kembali lagi ke tempat ini. Setelah ribuan tahun yang lalu, klan Hun dan klan Xiao berperang. Sesaat semuanya telah tiba di tempat itu, tiba-tiba celah spasial kembali terbuka. Semua orang langsung menatap ke arah langit. Kembali ribuan pasukan perlahan keluar dari ruang spasial itu. Jumlah pasukan yang tidak kalah dari 3 klan yang sudah sampai. Dan ternyata yang datang kali ini adalah pasukan aliansi Istana Langit yang dipimpin langsung oleh Yaolao dan Cailin beserta para ahli kuat lainnya. Semua orang yang melihat itu menjadi bergetar. Bagaimanapun aliansi Istana Langit hanya dibentuk dalam beberapa tahun ini. Tidak disangka, dengan cepat kekuatan aliansi Istana Langit sudah berkembang dalam waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, Xiaoyan yang melihat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum bahagia menatap ke arah langit. Bagaimanapun, aliansi ini sudah dibangun oleh Xiaoyan dan juga Yao Lao. Di belakang Yao Lao ada sosok Xiao Chen. Xiao Chen perlahan turun dan menuju ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Apakah kamu baik-baik saja? Aku khawatir beberapa tahun ini kau tidak kembali ke aliansi." Xiaoyan mengangguk pelan. Namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang sudah terjadi pada Xiao Xuan di makam surgawi. Dia mengerti bahwa Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika Xiao Chen mengetahui tentang leluhurnya Xiao Xuan, itu mungkin akan menjadi pukulan besar baginya. Oleh karena itu, Xiaoyan memilih untuk tidak memberitahu sementara waktu. Di sisi lain, Xiaoyan menatap ke arah Cailin yang menampakkan wajah dingin setelah melihat Sun Er di samping Xiaoyan. Xiaoyan di samping hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Cailin sedikit tidak senang bahwa Xiaoyan sudah lama tidak kembali dan belum pernah bertemu si kecil Xiao Xiao. Tepat ketika semuanya selesai bicara, tiba-tiba kabut hitam besar muncul di atas langit dan berubah menjadi terowongan besar. Aura gelap dan menakutkan menyebar dari arah ruang itu. Segera sosok Hun Tiandi perlahan muncul, beserta api pelahap, yang diikuti oleh 4 iblis suci dari klan Hun dengan membawa ribuan pasukan lainnya. Lei Ying yang melihat itu menjadi marah sembari berkata, "Hun Tiandi, kembalikan batu giok kuno yang telah kau ambil dari 3 klan kami. Kalau tidak, kami pasti akan menyerang klan Hunmu di masa depan." Mendengar itu, Hun Tiandi tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak peduli apa yang dikatakan Lei Ying dan tatapannya hanya terfokus kepada Xiaoyan sembari berkata, "Bocah klan Xiao, aku ingin melihat keputusan apa yang akan kau ambil sekarang. Apakah kau akan bersedia menggunakan batu giok kuno untuk bertukar dengan ayahmu? Jika tidak, kau akan segera melihat ayahmu mati di sini." Mendengar hal itu, tampak amarah di wajah Xiaoyan. Dia dengan geram berkata, "Serahkan ayahku, dan batu giok ini akan kuberikan kepadamu." Hun Tiandi menatap ke arah Xiaoyan dengan cepat. Dia segera melambaikan tangannya dan membuka ruang spasial yang dipenuhi kabut hitam dan suara rantai yang nyaring. Tiba-tiba, sosok Xiao Zhan yang sudah tak berdaya perlahan muncul dari ruang spasial itu. Kedua tangannya terjerat oleh rantai yang sangat menyedihkan. Melihat itu, amarah Xiaoyan langsung memuncak dan mengeluarkan sedikit tekanan yang mengguncang tempat itu. Xiaoyan bisa merasakan bahwa sosok itu memang ayahnya, Xiao Zhan.
Para ahli dari klan Hun tiba-tiba menampakkan ekspresi serius setelah fluktuasi spiritual yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Bahkan Hun Tiandi dan Api Pelahap pun tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai ranah spiritual surgawi sempurna hanya dalam waktu setengah bulan. Tak lama kemudian, sosok tua dengan kondisi yang sangat menyedihkan tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya. Ia menatap ke arah sosok pria muda berpakaian hitam di depannya yang tidak jauh darinya. Dengan pandangan yang kabur, ia tidak begitu jelas menatap ke arah Xiaoyan. Namun, ia dapat merasakan perasaan yang sangat dalam ketika melihat Xiaoyan. Dengan suara yang serak, ia pun berkata, "Yan Er, akhirnya kau telah tumbuh dewasa. Ayah, aku datang kali ini untuk menyelamatkanmu." Xiaozan lantas mengatakan bahwa Xiaoyan harus pergi sini dan jangan pedulikan dirinya. Ia sangat mengerti bahwa penderitaan selama ia berada di klan Hun cukup kejam. Ia tidak ingin putra tercintanya mengalami hal yang sama seperti dirinya. Hun Tiandi tertawa kecil. Matanya menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, "Mungkin kau harus berterima kasih kepada klan Hun. Untuk memungkinkan ayahmu bisa hidup sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat tingkat tinggi dari klan. Jika tidak, ayahmu mungkin tidak akan bertahan lama dan menghilang dari dunia ini." Mendengar hal itu, senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan dan berkata bahwa ia akan berterima kasih kepada klan Hun dan akan membalas apa yang sudah terjadi selama ini. Wajah Hun Tiandi sedikit suram, mengingat bakat Xiaoyan sangat mencolok seperti Xiao Xuan pada saat itu. Namun, jelas telah sangat melampaui Xiao Xuan. Dia jelas mengerti bahwa yang diucapkan Xiaoyan bukan hanya ancaman. Jika Xiaoyan diberi kesempatan dan berkembang, Hun Tiandi percaya bahwa Xiaoyan akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tak tersisa. Xiaoyan mengepal dan perlahan membuka tangannya. Sebuah batu giok kuno melintas dan muncul dari tangannya dan merupakan pecahan terakhir. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dia melihat batu giok kuno di tangan Xiaoyan. Ia tahu bahwa begitu dia mendapatkan potongan terakhir dari giok kuno ini, dia akan mengetahui lokasi rumah dewa kuno Taushe dan membuka gerbang dewa kuno. Pada saat itu, ia dengan mudah mengambil pil tingkati dalam bentuk embrio dan benar-benar akan mudah menembus penghalang Dodi. Hun Tiandi lantas mengatakan bahwa Xiaoyan harus mengerti bahwa begitu mudahnya untuk membunuh ayahnya jika ada kesalahan dalam menukar batu giok ini. Maka dari itu mari bertukar bersama-sama. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera melempar batu giok kuno di tangannya ke arah Hun Tiandi. Begitu juga Hun Tiandi perlahan mengarahkan Xiaozan yang dipenuhi dengan kabut hitam menuju ke arah Xiaoyan. Dan seketika rantai pengikat itu langsung terlepas dari tangan Xiaozan. Dengan wajah sedih, Xiaoyan langsung meraih tubuh Xiaozan dan perlahan turun di atas langit. Dengan penuh tangis, Xiaoyan berkata, "Ayah, selama ini kamu telah menderita, ini benar-benar kamu." Tangan Xiaoyan menyentuh wajah Xiaoyan dengan gemetar. Di sisi lain, Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiaoyan berhasil menyelamatkan Xiaozan. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia merasakan kehangatan dari batu giok kuno itu. Sekarang setelah giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke tahap yang belum pernah dicapai oleh semua orang sejak ribuan tahun yang lalu. Xiaoyan menarik napas saat melihat Xiaozan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, "Ayah, kakak laki-laki dan kakak kedua semuanya menunggumu. Setelah ini, aku akan membawamu untuk bertemu mereka. Namun, sekarang, izinkan saya untuk menyelesaikan beberapa masalah ini dengan klan Hun." Xiaoyan langsung memerintahkan kepada petinggi aliansi Istana Langit untuk menjaga ayahnya. Melihat hal itu, Xiao Zhan lantas terkejut. Bagaimanapun orang-orang yang menjaga di sekitarnya, semuanya memiliki aura yang sangat kuat dan menakutkan. Bahkan,
Mereka dianggap cukup kuat di kalangan klan Hun. Namun, dia merasakan perasaan yang sangat dalam di hatinya ketika dia menyaksikan para ahli yang sangat hormat ketika berbicara dengan Xiaoyan. Mungkinkah bocah yang dulu ia lindungi telah menjadi sekuat ini? Xiaoyan tersenyum ke arah Xiaozhan sebelum berbalik dan perlahan berjalan ke arah depan. Niat membunuh yang sangat mengerikan menutupi matanya dan tak terkendali. Guyuan dan para ahli kuat lainnya segera menatap ke arah Xiaoyan dan hanya menunggu perintah darinya. Dengan cepat Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Hun Tiandi yang memegang batu giok kuno yang tertawa liar di atas langit. Dengan cepat, Xiaoyan langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang klan Hun sampai habis. Segera, semua pasukan langsung menyapu ke arah klan Hun. Keinginan membunuh tiba-tiba melonjak di mata Lei Ying, Huo Jin, dan sisanya setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi liar dan ganas. Serangan demi serangan saling bertabrakan dari berbagai arah. Wajah Hun Tiandi seketika berubah menjadi suram sembari berkata, "Sepertinya kalian semua sudah merencanakan ini dan berniat untuk menyerang klan Hun kami." Pada waktu yang bersamaan, beberapa suara keras bergema di atas langit. Segera, klan Gu, klan Yan, dan klan Lei menciptakan serangan gabungan dan membentuk formasi masing-masing. Energi Doki yang begitu menakutkan muncul dari segala arah. Di waktu yang bersamaan, Yan Jin memimpin seluruh anggota dari klan Yan untuk membentuk formasi lautan pembakaran dan mengepung klan Hun dari segala arah. Tidak mau kalah, Lei Ying segera memimpin seluruh anggota dari klan Lai untuk segera mengaktifkan formasi yang bernama Formasi Sembilan Naga Petir. Dengan cepat, seluruh energi petir berkumpul menjadi satu dan membentuk seperti naga raksasa. Segera naga itu langsung membuat pusaran energi yang ganas dan langsung menyerang ke arah klan Hun. Di sisi lain, klan Gu juga dengan cepat mengaktifkan formasi yang membentuk cermin dewa kuno yang mampu menembus pertahanan sekuat apapun dan langsung melesat ke arah pasukan dari klan Hun. Melihat serangan gabungan itu, Hun Tiandi tentu saja tidak tinggal diam. Segera Hun Tiandi memerintahkan seluruh anggota dari klan Hun untuk membentuk formasi kuat mereka. Dengan cepat kabut hitam melonjak di atas langit dan membentuk sebuah kabut raksasa yang dilapisi oleh jiwa-jiwa untuk menelan segala serangan dari berbagai arah. Semua serangan saling bertabrakan dan sekali lagi mengguncang dataran tengah. Gunung-gunung di sekitar tempat itu hancur menjadi debu. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Gu Yuan melesat ke atas langit sembari berkata, "Hun Tiandi, sejak ribuan tahun aku belum pernah mengeluarkan kekuatan puncakku. Kali ini, mari bertarung hidup dan mati." Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya segera bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Dia mengerti bahwa keduanya adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Maka dari itu, keduanya harus saling menahan satu sama lain. Di sisi lain, Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras. Mereka memiliki target yang jelas, yaitu api pelahap ketiadaan. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah api pelahap ketiadaan. Mereka langsung muncul di depan Tuan Api Pelahap untuk menahannya. Di sisi lain, Xiaoyan menuju ke arah sekumpulan ahli dari klan Hun dan langsung menghancurkan tubuh seorang elit Douzun dan ahli Ban Sheng yang ingin menghentikan pergerakannya sampai menjadi debu. Bahkan beberapa ahli Daosheng dipaksa dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Setelah membunuh para ahli dari klan Hun, tiba-tiba serangan dari arah belakang langsung melesat dan hampir mengenai Xiaoyan. Tiba-tiba sosok ahli Daosheng bintang 7 yang begitu kuat muncul dari arah belakang. Xiaoyan langsung menatap ke arah serangan itu. Dan ternyata sosok yang menyerang Xiaoyan kali ini adalah Hun Misheng. Dengan nada keras Hun Misheng berkata, "Xiaoyan, aku tidak akan mati dengan mudah. Kepala klan telah memberikanku tubuh baru dengan bantuan api pelahap ketiadaan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dulu, aku terlalu meremehkanmu,
hingga aku terjatuh dan mati di tanganmu. Namun sekarang, aku akan membalas dan menghancurkan tubuhmu sampai tak tersisa. Dengan cepat, rantai api hitam melonjak dari berbagai arah dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Namun, dia belum merasakan bahwa Xiaoyan telah mencapai kekuatan spiritual tingkat negara di surgawi sempurna. Dengan sedikit energi di tangan Xiaoyan, langsung menghancurkan serangan dari Hun Misheng. Hun Misheng langsung terkejut bukan main. Bagaimanapun serangan yang ia pancarkan mampu dihancurkan hanya dengan gelombang spiritual dari Xiaoyan. Meskipun niat membunuh melintas di dalam hatinya, Hun Misheng juga mengerti bahwa dirinya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Melihat keadaan sudah tidak menguntungkan baginya, Hun Misheng langsung berniat untuk melarikan diri. Dengan cepat, ia langsung melesat dan meninggalkan tempat itu. Dengan waktu yang bersamaan, Xiaoyan langsung melesat dan muncul di depan Hun Misheng. Dengan cepat, Xiaoyan langsung mengeluarkan api merah muda dan langsung membakar tubuh Hun Misheng. Di waktu yang bersamaan, tubuh Hun Misheng langsung hancur dan hanya menyisakan jiwa dari tubuh Hun Misheng. Dengan amarah Xiaoyan yang tak terkendali, bahkan sisa jiwa itu langsung lenyap seketika dan menghilang dari dunia ini. Setelah itu, Xiaoyan menatap ke arah medan perang yang kacau di atas langit. Aura membunuh kembali terlihat di wajah Xiaoyan saat dia melihat sosok muda di atas langit yang dilindungi oleh beberapa ahli dari klan Hun. Sosok itu adalah jenius muda yang paling menonjol dari klan Hun, yaitu Hun Feng. Melihat itu, dengan cepat Xiaoyan menuju ke arah Hun Feng dan langsung menyerang dengan kekuatan api merah muda di tangan Xiaoyan. Namun serangan itu dengan cepat langsung diblokir oleh 4 ahli Dousheng yang melindungi Hun Feng. Segera 4 ahli Dousheng dari klan Hun membentuk formasi dan membuat pertahan sekuat mungkin untuk melindungi Hun Feng. Terlihat bagaimana istimewanya orang ini bagi klan Hun yang dijaga ketat oleh 4 ahli Dousheng. Namun, dengan mudah Xiaoyan langsung menembus pertahanan itu dan dengan cepat menghancurkan 4 ahli Dousheng yang berusaha melindungi Hun Feng. Melihat itu, ekspresi Hun Feng berubah menjadi suram. Ia melihat bahwa keempat tetua yang telah mencapai kelas Dousheng bintang 4 seketika langsung hancur di tangan Xiaoyan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan tinggi dan buru-buru melarikan diri. Namun dengan kecepatan kilat, Xiaoyan langsung mengejar Hun Feng dan mengatakan bahwa kali ini ia tidak bisa kabur dari tangannya. Xiaoyan mengerti bahwa membunuh Hun Feng adalah suatu pukulan besar bagi klan Hun. Dengan cepat, Xiaoyan langsung melesat dan mencekam leher Hun Feng. Dengan keputusasaan, Hun Feng berteriak dengan suara keras supaya sang leluhur dapat membantunya. Dengan cepat, kabut hitam di atas langit bergejolak dan ruang spasial perlahan terbuka. Aura kuat muncul dari arah tersebut. Tiba-tiba sosok jiwa ahli Dousheng bintang 8 dari klan Hun sekali lagi muncul. Sosok tua itu adalah Hun Yuantian. Ia merupakan leluhur dari klan Hun yang pernah mati di tangan leluhur Xiao Xuan. Mata Xiaoyan sedikit suram saat dia merasakan aura yang sangat kuat muncul kali ini. Xiaoyan merasakan bahwa sosok itu tidak terlihat seperti orang mati. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu. Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia segera muncul di depan Xiaoyan yang masih mencekam leher Hun Feng. Mata Xiaoyan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya yang mencekam leher Hun Feng. Dengan kondisinya yang tidak baik dari tangan Xiaoyan, Hun Feng segera mengaktifkan teknik meledakkan diri sendiri dan berniat mati bersama Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut setelah dia melihat tubuh Hun Feng semakin liar dan keras. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dan dengan cepat, akhirnya ia meledakkan diri dan berharap bisa mati bersama Xiaoyan. Namun di waktu yang bersamaan, Xiaoyan mampu menciptakan penghalang yang tak bisa ditembus sedikit pun oleh ahli Dousheng, seperti Hun Feng.
Energi dari ledakan itu mampu mengguncang bumi dan membuat seluruh tempat itu bergetar. Melihat pemandangan itu, amarah semakin memuncak di wajah Hun Yuantian. Ia sadar bahwa klan Hun kali ini mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan cepat, Hun Yuantian langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Menurut Xiaoyan, sosok tua ini sepertinya baru mencapai kelas Dousheng bintang 8. Xiaoyan tidak akan takut padanya dalam pertarungan apapun dengan orang ini. Serangan demi serangan saling bertabrakan. Melihat serangannya mampu ditekan oleh Xiaoyan, Hun Yuantian langsung mengeluarkan teknik jaring raksasa dan mampu menembus serangan ahli Dousheng sekuat apapun. Melihat hal itu, Xiaoyan langsung menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu penyatuan tubuh api pemusnahan. Api merah dengan liar keluar dari dalam tubuhnya. Baju hitam itu seakan berubah menjadi pecahan kristal yang menutupi tubuh Xiaoyan. Segera Xiaoyan mengeluarkan 6 jenis api surgawi miliknya dan membuat api teratai 6 warna. Api teratai yang dihasilkan kali ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Melihat kekuatan yang sangat menakutkan dari Xiaoyan, Hun Yuantian sangat terkejut dan merasakan bahaya dari benda yang ada di tangan Xiaoyan. Melihat itu, segera Hun Yuantian langsung membentuk formasi yang bernama Formasi Gerbang Kematian yang dibuat oleh elit Doudi dari klan Hun sejak ribuan tahun yang lalu. Formasi itu kemudian berubah menjadi pintu hitam besar yang telah diisi dengan aura misterius dan menakutkan. Dengan cepat Xiaoyan langsung mengarahkan api teratai 6 warna ke arah Hun Yuantian. Seperti yang diharapkan Hun Yuantian, serangan api teratai 6 warna berhasil diblokir dan ditelan oleh formasi gerbang kematian. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa keras setelah menyadari api teratai milik Xiaoyan berhasil ditelan. Dengan cepat Hun Yuantian mengeluarkan serangan balasan yang mampu mengunci tubuh Xiaoyan. Dengan cepat tubuh Xiaoyan langsung diserap dan masuk ke dalam gerbang kematian itu. Menurut para ahli, jika Dousheng biasa masuk ke dalam gerbang kematian ini, maka akan hancur dan lenyap seketika. Namun dengan kekuatan spiritual, tingkat negara di surgawi sempurna, tubuh Xiaoyan seakan menemukan tempat yang bisa meningkatkan energi spiritual miliknya. Dengan cepat, Xiaoyan langsung memfokuskan pikirannya dan langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya ke segala arah. Dengan itu, Xiaoyan langsung menemukan kilauan cahaya seperti batu hitam yang aneh. Dan ternyata itu merupakan titik inti dari formasi gerbang kematian yang terkoneksi dengan Hun Yuantian. Dengan cepat, Xiaoyan langsung mengeluarkan api merah muda dan langsung menghapus kesadaran Hun Yuantian yang terkoneksi dengan formasi gerbang kematian. Dengan rasa bangga, Xiaoyan langsung mengambil alih formasi tersebut dan langsung terkoneksi dengan Xiaoyan. Di sisi lain, Hun Yuantian yang sedang menyerang para ahli dari klan Gu tiba-tiba merasakan bahwa koneksinya dengan formasi gerbang kematian kini terputus seketika. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian menjadi tenggelam. Gerbang hitam itu tiba-tiba bergerak seakan ada orang lain yang mengendalikannya. Sesaat kemudian, sesosok hitam dengan cahaya merah melintas dan berdiri di atas formasi gerbang besar itu. Sosok itu tersenyum, menatap ke arah Hun Yuantian, dan tertawa keras sembari berkata, "Hun Yuantian, terima kasih atas hadiahmu." Ekspresi Hun Yuantian seketika berubah saat dia menatap ke arah Xiaoyan yang tidak mengalami luka sedikit pun. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Tidak disangka harta langka seperti formasi gerbang kematian kini jatuh ke tangan Xiaoyan. Dengan emosi yang memuncak, Hun Yuantian langsung mengepalkan tangannya dan membentuk seperti kabut hitam dengan aura yang mengerikan, yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk, menyebar dengan cepat. Melihat itu, Xiaoyan segera membentuk segel di tangannya dan berubah menjadi sosok ilusi seperti raksasa yang segera muncul di tubuh Xiaoyan. Teknik yang akan digunakan oleh Xiaoyan kali ini adalah teknik ilahi musim semi kuning. Sosok ilusi seperti raksasa muncul di atas langit. Dengan cepat membuka mulutnya, segera
Raungan dengan tekanan yang mengerikan langsung mengarah ke Hun Yuantian. Gelombang sonik spiritual mengguncang tubuh Hun Yuantian. Di sisi lain, gelombang dari tiga serangan yang bertabrakan dan menembus langit. Dan ternyata, Yan Jin dan juga Lei Ying berhasil dipukul mundur oleh api pelahap ketiadaan. Kekuatan gabungan mereka tidak mampu menembus serangan dari api pelahap ketiadaan. Semua orang menyadari bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, masih belum cukup untuk memukul mundur api pelahap ketiadaan. Kekuatan dari bintang 9 Dosheng benar-benar sangat menakutkan. Selain itu, kekuatan bertarung api pelahap ketiadaan bukanlah sesuatu biasa. Melihat itu, ekspresi Lei Ying dan Yan Jin sedikit sadar bahwa kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari apa yang mereka ketahui. Namun, sekuat apapun klan Hun saat ini, mereka harus secepatnya merebut kembali batu giok kuno Tushe tersebut. Mereka mengerti bahwa jika Hun Tiandi berhasil membuka gerbang dewa kuno Touse dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Dodi, jika itu benar-benar terjadi, maka tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk tetap hidup di masa depan. Api pelahap ketiadaan lantas mengatakan bahwa rencana besar yang telah dibuat selama ribuan tahun tidak mungkin digagalkan dengan mudah. Di sisi lain, Gu Yuan yang sedang bertukar pukulan dengan Hun Tiandi tiba-tiba berteriak keras dan memerintahkan semua anggota untuk segera menyebar. Ia dapat merasakan sesuatu yang aneh dari pergerakan klan Hun. Ekspresi mereka berubah drastis. Tak lama kata-kata Gu Yuan terdengar, tiba-tiba kabut hitam menutupi langit. Tiba-tiba tiga peti mati yang diiringi dengan aura gelap kuat perlahan muncul dari kabut hitam itu. Semua orang di medan perang sontak terkejut ketika mereka mengetahui bahwa di dalam peti mati itu terdapat tiga tetua dari klan Hun yang sudah lama mati. Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menjadi suram ketika mereka melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, mengingat ketiga orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi. Menurut persepsi Xiaoyan, ketiga sosok ini benar-benar tidak seperti manusia hidup dan telah dibangkitkan menggunakan teknik terlarang. Setelah dibangkitkan bahkan mencapai tingkat bintang 8 Dousheng. Jelas, klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah para ahli yang semula mati dari klan Hun menjadi mayat hidup. Dengan cara ini, mayat hidup ini bisa sekali lagi mampu bertarung dengan kekuatan penuh. Hal ini jelas menyebabkan perubahan besar di medan pertempuran dan membuat kekuatan klan Hun sekali lagi meningkat pesat. Kali ini klan Hun sudah mempunyai 4 elit Dousheng bintang 8 termasuk Hun Yuantian. Tak lama kemudian, tiga mayat itu langsung menyebar ke tiga titik yang berbeda dan membentuk formasi gerbang kematian yang sama, persis dengan yang digunakan oleh Hun Yuantian sebelumnya. Pintu hitam raksasa berdiri di tiga titik di atas langit. Aura mematikan keluar dari mereka dan menyelimuti seluruh tempat itu. Ketiga sosok itu dengan cepat langsung memerintahkan Hun Yuantian untuk segera bergabung dan membentuk 4 formasi secara sempurna. Dengan wajah menerenung, Hun Yuantian pun memberitahu ketiga rekannya bahwa formasi gerbang kematian sudah digunakan sebelumnya dan kini formasi itu sudah direbut dan jatuh ke tangan Xiaoyan. Bagaimanapun formasi ini sudah dirancang oleh klan Hun, tanpa adanya satu dari keempat formasi itu, maka formasi gerbang kematian tidak akan menyatu sempurna dan menjadi cacat. Mendengar hal itu, ketiga mayat dari klan Hun langsung terkejut dan menatap dengan tajam ke arah Hun Yuantian.